tolonglah, belalah saudaramu, walaupun dia itu zolim atau dizolimi. Nah, jadi di antara ciri ahlul jannah itu adalah senantiasa saling berwasiat dalam kesabaran, saling berwasiat dalam kasih sayang. Maka ditafsirkan oleh para ulama, wattawasau bis-sabri wattawasau bil marhamah ay kana minal mu'mininal amilina sholihan al mutawasina bis-sabri, yaitu bahwa di antara ciri-ciri orang mukmin yang beramal soleh adalah saling mutawasina bis-sabri, saling berwasiat dalam kesabaran. Ala adan nas, atas gangguan manusia. Jadi tidak ada orang yang dalam keimanan dan amal soleh itu yang bebas dari gangguan, celaan manusia, terutama manusia-manusia yang tentu tidak beriman dan tidak beramal soleh. Oleh karena itulah maka diperintahkan untuk saling berwasiat dalam kesabaran atas gangguan manusia, wa ala rahmati bihim, dan saling berwasiat untuk berkasih sayang dengan mereka. Kama jaa fil hadis syarif, sebagaimana dalam hadis yang mulia datang sabda Rasulullah, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-rahimuna, orang-orang yang penyayang, orang-orang yang berkasih sayang, yarhamuhum rahmanu, akan disayangi oleh Allah yang maha penyayang. Jadi orang-orang yang penyayang akan disayangi Allah yang maha penyayang. Irhamu man fil ardi, maka sayangilah makhluk yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama, maka niscaya makhluk yang di langit akan menyayangi kamu. Siapa makhluk yang di langit? Adalah para malaikat Allah. Siapa yang di langit adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa makhluk di langit? Para malaikatnya. Maka irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah semua makhluk yang ada di bumi, maka niscaya kamu akan disayangi oleh yang ada di langit. Wa fil hadisil akhar, dan dalam hadis yang lain, la yarhamullahu man la yarhaman nas. Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak menyayangi sesama manusia. Jadi kalau kita lihat ayat dan hadis ini, Bapak sekalian, salah satu ajaran Islam itu adalah ajaran cinta dan kasih sayang. Maka apa saja yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap sesamanya itu dasarnya adalah rahmah, kasih sayang. Bahkan berperang pun dasarnya kasih sayang. Memusuhi orang pun dasarnya kasih sayang, yaitu kasih sayang kepada manusia yang terjumus dalam kezoliman. Maka kenapa Rasul mengatakan unsur hoka doliman au madluman, tolonglah, belalah saudaramu walaupun dia itu zolim atau dizolimi. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadal madlum wama balud dolim. Wahai Rasulullah, kalau menolong, membela orang yang dizolimi, kami paham, memang seharusnya. Tapi bagaimana menolong orang yang zolim? Maka sabda Rasulullah, menghentikan kezolimannya itu menolong saudaramu. Karena dengan engkau hentikan kezolimannya,
berarti engkau telah menyelamatkan dia dari terus bertindak zalim. Inilah pemahaman dalam Islam tentang menyayangi sesama manusia. Maka kalau ada agama yang mengatakan pokok ajaran kami adalah cinta kasih sayang, maka sebetulnya itu pokok ajaran Islam. Sampai kata Al-Quran di ayat ini, watawasau bisobri watawasau bil marhamah. Saling berwasiat dalam kesabaran dan saling berwasiat dalam kasih sayang. Harus saling menyayangi, menolong, membantu. Yang ketiga, Bapak sekalian, nah ini masih dalam Al-Quran yang menerangkan bagaimana pentingnya dan wajibnya kita saling berwasiat dalam makna saling berpesan, mengingatkan. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslim. Wa wassa biha Ibrahim, dan Nabi Ibrahim mewasiatkan agamanya itu. Nabi Ibrahim berwasiat banihi kepada putra-putranya tentang agama ini. Wa Ya'qubu, demikian pula Ya'qub. Ya'qub ini adalah cucunya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ya'qub. Nah, maka firman Allah, Nabi Ibrahim telah mewasiatkan ajaran Islam ini, akidah tauhid ini kepada putra-putranya. Demikian pula Nabi Ya'qub. Innallaha astafa lakumuddin. Nah, di antara isi wasiat Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub kepada putra-putranya, wahai putra-putriku, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian suatu agama yang sempurna, agama yang mulia. Fala tamutunna illa wa antum muslim. Maka jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Nah, inilah Bapak sekalian kenapa kita sebagai orang tua berpesan kepada anak-anak kita, putra-putri kita, dimanapun berada jangan tinggalkan sholat. Dimanapun kamu berada jangan sampai lupa sholat. Ini bagian dari pesan, karena sholat itu bagian daripada pokok agama, tiang agama. Jangan lupa sholat, jangan berbuat maksiat, jangan bertengkar, jangan bermusuhan dengan orang lain. Itu wasiat-wasiat ketakwaan. Sebagaimana dicontohkan oleh para nabi. Nah, Nabi Ibrahim berwasiat kepada putra-putrinya, Nabi Daud juga, Nabi Ya'qub juga sama. Nah, ini Bapak sekalian 3 ayat ya dalam Al-Quran yang menerangkan contoh syariat saling berwasiat di dalam ketakwaan dan kesabaran.